Assalamualaikum Pak. Mas Arno udah di Zoom belum? Ya, selamat pagi bos-bosku. Hari ini Sabtu 23 Agustus 25. Ini adalah lapak durian Sarno ini, Kemeranjen, Banyumas. Di sini menyediakan berbagai jenis durian unggulan. Ada bawor, musangking, duri hitam, super tembaga, juga tersedia jenis yang lain. Juga tersedia dari berbagai ukuran, dari ukuran yang kecil, polybag, sampai yang ukuran Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Sarno sudah hadir di tengah-tengah kita. Di kesibukan, ternyata beliau ada di kebunnya. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom maupun yang di channel YouTube Junediono Kebun Berkah atas keterlambatan ini karena Pak Sarno masih posisi menyiapkan pesanan dari kawan-kawan di Wonosobo dan meminta sedikit waktu untuk diundurkan. Tapi alhamdulillah beliau sudah hadir di sini di Zoom webinar gratis yang insya Allah akan selalu dilakukan atau diselenggarakan oleh Kebun Berkah setiap 2 minggu sekali rencananya, dan insya Allah masih banyak para petani-petani yang sukses yang berkenan untuk membagikan pengalamannya atau ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, acara webinar gratis ini akan kita lakukan baik di Zoom maupun di channel Junediono Kebun Berkah. Adapun tata caranya, yang pertama nanti Pak Sarno, entah nanti ada paparan atau ada bahan yang disampaikan di sini ataupun sekedar saya pandu berdiskusi terkait dengan tema bagaimana cara mempercepat buah pada tanaman durian. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu terkait Pak Sarno ini. Beliau adalah kawan saya ya. Beliau tinggal di Kemeranjen, dekat Sumpyuh ya, Kabupaten Banyumas. Awalnya beliau ini adalah pengembang durian lokal yang namanya bawor ya. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar ataupun bahkan sudah membudidayakan tanaman durian bawor ini. Dan beliau, Pak Sarno ini adalah salah satu petani yang membudidayakan durian bawor. Di samping memang ada petani-petani lain yang tinggal di Desa Kemeranjen juga melakukan hal yang sama. Dan acara yang kedua nantinya silakan di channel YouTube maupun yang di Zoom bisa bertanya kepada beliau terkait tema tentunya ya. Terkait tema pada pagi hari ini, yaitu untuk bisa mempercepat buah pada tanaman durian.
Baik, untuk mengenalkan terlebih dahulu, monggo Kang Sarno ya. Monggo Kang Sarno bisa mengenalkan diri. Monggo silakan. Ya, selamat pagi semua para anggota sudah Zoom di- ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarno dari Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah sudah diberi kesempatan sama Pak Jun ini. Ya, kita belajar bersama lah ya. Iya, iya. Ya, di sini ya termasuk saya juga pengembang juga dari bibit durian atau buahnya, durian lokal yang jenisnya bawor. Oke, matur suwun tadi ternyata juga Pak Sarno ini posisinya ada di kebunnya ini. Pak Sarno, jenengan kan awal mulanya kan membudidayakan bawor nggih. Ini Nggih. kira pengalaman jenengan ketika membudidayakan bawor ini, kira-kira apa sih yang bisa membuat ya tanaman itu sesuai diharapkan ya. Kalau bawor ini kira-kira yang okulasi mungkin 4 tahun sudah bisa berbunga ya. Tapi kadang-kala kawan-kawan saya ini, bahkan saya sendiri Pak, sampai 5 tahun, 10 tahun gak bunga-bunga Pak. Pak, barangkali ini kira-kira apa dulu yang harus dikerjakan ya oleh kami ya, oleh saya pribadi ya, untuk bisa, ya namanya bertani tentunya ingin berbuah lah Pak Sarno. Kira-kira apa sih yang pertama kali harus dilakukan Pak Nji? Pengalaman Bapak Mawon. Silakan Pak Sarno. Ya, yang pertama kita kan ya proses betul-betul dari indukan yang berkualitas itu, jangan asal ngambil atau gen atau entres yang belum ada buah gitu kan. Kita pilih yang udah berbuah. Terus ya memang namanya proses kadang kan ya banyak kendala lah Pak ya. Awalnya saya juga gitu kan, ya nanam durian kok ini lama nggak buah-buah ini. Padahal kan itu udah diokulasi, tapi kan dengan ketekunan kita belajar ya alhamdulillah kita tanam dari awal proses kita kan dari penyetekan itu okulasi itu kan ya maksimal memang itu 5 tahun lah Pak, 5 tahun berbuah kalau jenis bawor itu. Dari awal proses ya. Ya kita lihat kondisi atau tanah juga mendukung, pH tanah itu. Dan terutama itu kan kualitas bibit lah Pak. Nah, berarti yang harus disiapkan oleh kita itu yang pertama bibit yang unggul ya. Jadi bibit populasi, terus keduanya adalah kesesuaian tanahnya ya, apakah ini memang sesuai untuk durian atau tidak, pH-nya sesuai atau tidak. Ya, teknis menanam juga lihat kondisi tanah, dataran rendah atau dataran tinggi itu kan kita bisa itu kan. Oke. Kalau bawor itu sendiri, Kang Sarno, untuk ketinggian tanahnya berapa nih? Bisa di dataran rendah atau gimana kalau yang bawor ini? Kalau jenis bawor ini di dataran rendah, dataran tinggi itu masuk Pak, masuk ya. Ya mungkin kalau di dataran rendah yang mungkin terlalu banyak mengandung unsur air gitu kan, kita bisa dibikin sistem busut lah, ditinggikan dulu itu lokasinya. Guludan ya. Ya. Jangan sekali terus lokasi masih itu tergenang air apa itu lokasi kalau musim hujan banjir itu kan harus ditinggikan dulu itu tanahnya, dibikin busut ya, model busut itu. Berarti memang pengolahan tanah juga mempengaruhi ya proses percepatan pembuahan pada tanaman durian, terutama durian bawor. Terkait tentang pemupukan ini, Kang Sarno. Misalkan saya kan sebenarnya sudah nanam juga ini durian bawor juga kayaknya dari Pak Soeharto yang dari Kemeranjen juga. Ini sudah kira-kira 6 atau 7 tahun ya.
Tapi ya memang belum berbuah juga. Itu kira-kira saya harus ngapain ya, Kang Sarno nih? Sudah 6 tahun ini nggak buat, sudah dipupuk sesuai NPK 16 tapi pengairan juga bagus. Maksudnya tidak ada yang menggenang seperti ada guludan dan sebagainya, tapi belum buat juga ini. Kira-kira apa ya? Ketinggiannya juga di kami hanya sekitar 600-700 meter di atas permukaan laut. Jadi secara spesifik lahan juga memang oke untuk mengembangkan durian. Air juga tadi air drainasenya baik ya, tidak menggenang. Pemupukan juga ya lumayan lah, kami selalu tertib ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Pak Harto. Kira-kira itu kenapa ya Pak ya? Nggak buah-buah ini 6 sampai 7 tahun ini Pak. Ya kalau pengalaman saya sih ya, kalau masalah pembukaan itu kan ya harus rutin gitu. Ya terutama kan kita pakai pupuk yang organik dulu lah ya, organik ya, pakai kambing. Oh ini ada Pak Slamet juga nih, Sugeng Rawu Pak Slamet nih. Ini juga kawannya Pak Sarno kelihatannya. Semoga kalau mau menambah ini intinya webinar ini sebenarnya apa namanya, berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman terkait tentang khusus pada hari ini adalah temanya mempercepat pembuahan pada durian. Jadi monggo, ini kebetulan kami kedatangan 2 tamu sekaligus ya, Pak Sarno dan Pak Slamet. Ini beliau sama-sama pembudidaya durian bawor di Kemeranjen. Monggo Pak Slamet ini, kalau ada nambahkan dari Pak Sarno silakan. Ini karena durian saya nggak buah-buah 7 tahun ini Pak Slamet ini. Ya monggo Pak Slamet suruh masuk dulu, itu suruh perkenalkan diri dulu itu. Monggo Pak Slamet. Masih di mute Pak Slamet, mohon di ini kan. Halo. Monggo. Selamat pagi Pak. Sugeng enjing. Maaf ini saya terlambat masuknya tadi. HP-nya kebanyakan sampah. Masuk. Maaf Pak. Ya itu. Maksudnya kendalanya gimana Pak? Kalau boleh tahu. Ini kita ngobrol ya, bukan ngalor ngidul ya, tapi ada tema sesuai dengan yang saya sampaikan baik ke Pak Sarno maupun Pak Slamet dan Pak Sarnoto. Nekodarullah Pak Sarnoto lagi ada kegiatan. Jadi kita berbagi pengalaman di dalam pembudidayaan buah durian. Dan kali ini temanya adalah bagaimana sih mempercepat agar tanaman durian itu cepat buah. Nah ini tadi Pak Sarno sudah membeberkan beberapa hal yang harus dilakukan di dalam proses membuat kebun durian. Salah satunya adalah bibit yang unggul, yang kedua adalah perlakuan lahan ya, pemupukan, mencari lokasi yang cocok untuk durian, pH-nya, pengairan, drainasenya juga harus dilihat. Nah, kebetulan ini saya ada sedikit tanaman bawor juga dari kawan-kawan Kemeranjen ya, dikirim ke sini ke Bogor. Kondisi yang saya temui itu sebenarnya sudah hampir sama yang Pak Sarno ceritakan syarat-syaratnya untuk tumbuh durian. Nah tadi kan pengalaman Pak Sarno itu 5 tahun ataupun 6 tahun sudah buah ya, tapi di saya 7 tahun lebih ini belum buah, padahal perlakuannya hampir sama. Kira-kira ada hal apa ya yang menyebabkan durian bawor saya tidak buah-buah, bunga pun tidak Pak Slamet. Seperti itu ceritanya. Oh ya, terima kasih. Untuk sepengetahuan saya ya, selama saya ya sedikit sama Pak, kita berbagi pengalaman aja sedikit. Sebenarnya itu kan umur buah, kalau mempercepat secara teologikanya itu nggak bisa Pak. Dalam artian kalau emang umurnya sudah memenuhi syarat, taruhlah 4 atau 5 tahun itu secara naluri tetap berbuah seharusnya, secara seharusnya. Nah, cuma kadang-kadang ada kondisi tanah atau suhu yang harus mendukung. Satu, nutrisinya harus terpenuhi.
cuaca harus mendukung dan kondisi pohon memenuhi syarat. Kalau sudah di pemupukan tadi sudah bilang kan pemupukan sudah sempurna dalam artian konteks pertumbuhan pohonnya normal, daunnya bagus, kok tetap belum bisa berbuah, bisa jadi ada kekurangan nutrisi atau cuacanya yang kurang mendukung. Karena buah durian pada dasarnya hampir semua buah yang manis contohnya itu pada dasarnya itu kalau keluar bunga itu karena proses stressing atau kandungan airnya sedikit dibanding pada kondisi basah gitu. Terus juga ada kalau secara alami seperti itu Pak. Cuma secara tidak langsung kalau nutrisi untuk mengeluarkan bunga itu kalau sebenarnya gini Pak, bunga keluar itu karena kelebihan nutrisi, bisa jadi seperti itu. Kalau cuacanya kurang mendukung itu kalau kelebihan nutrisi itu pasti berbunga. Tapi dengan catatan itu apa? Daun-daun yang ada di dalam itu bukan sebaliknya itu harus yang di dalam tajuk itu di pruning. Daun yang di dalam tajuk kan yang di dalam dekat pohon itu kan tidak terkena sinar matahari, itu hanya mengonsumsi nutrisi sebenarnya Pak. Itu ibaratnya nggak bekerja tapi makan. Jadi sebaik mungkin itu daun yang di dalam itu di pruning, terutama tunas air. Bisa jadi karena terlalu banyak tunas air bunga nggak bakalan keluar. Iya. Yang di dalam itu tunas airnya harus bersih. Terus apa? Untuk bunga atau buah itu unsur nutrisi dari 3 unsur N, P, dan K itu kalau untuk buah itu kebutuhannya P dan K Pak. P dan K ya. P dan K. Itu P dan K harus imbang ya? Berarti harus imbang apa enggak? Enggak, P dan K banyak P-nya. Oh, banyak P-nya ya. Makanya kan ada pupuk MKP. Di toko pertanian itu ada pupuk MKP yang diaplikasikan itu karena itu mendorong untuk berbuah, karena P itu pendorong untuk keluar bunga Pak. Terus itu juga itu bisa keluar dengan sempurna apabila pH tadi udah betul pH tanah menurut syarat apa, tapi juga butuh boron dan kalsium. Boron dan kalsium itu penting karena boron itu juga pupuk atau nutrisi yang untuk mendorong keluarnya bunga, boron. Iya. Kalau di situ hujan terus apa enggak Pak? Wah, kalau Bogor hujan terus Kang. Iya, kalau hujan terus itu paling-paling ya gitu. Unsur P, K sama boronnya diperbanyak. Iya. Itu Kan kira-kira mendorong keluarnya bunga masalahnya. Kurangi unsur N Pak, karena hujan itu sendiri 100% itu nitrogen. Iya. N-nya dikurangi berarti. Pasti tunas. Sebisa mungkin kalau Bapak mau pengen keluar bunga, P dan K-nya yang ditambah nitrogen di stop. Ya. Oke. Kira-kira Kang Slamet untuk memupuk tadi tadi agar persiapan pembungaannya itu berhasil ya. Kira-kira di tahun keberapa Kang pengalaman jenengan kalau saya itu tahun ke-5 dikasih MKP, kalau di sini hampir mendekati 90% keluar bunga Pak. Kalau MKP tahun ke-5 berarti ya. Pengalaman ini ya. Oke. Itu cuma ya emang di sini tanahnya cepat kering, jadi kan lebih gampang. Kalau tanahnya basah ya mungkin ini sih kita masih dalam angan-angan. Kalau bagaimana kalau di sekitar
pangkal ya sekitar 2 meter kiri kanan itu dibikin agak kering, jadi dibikin drainase. Kalau mau dikasih MKB dibikin drainase agar bahasa sini biar nggak bacek gitu loh Pak, biar becek kandungan ya. airnya berkurang. Iya. Biar nggak becek, betul. Itu kalau kandungan airnya tinggi bagaimanapun itu air hujan itu 100% nitrogen Pak. Ya. Terus Jadi, Kang, kalau untuk menjaga proses pembungaan itu berhasil menjadi buah, kira-kira apa yang harus dikerjakan, Kang? Berdasarkan pengalaman Kang Slamet ini. oh, kalau Kan sudah buah nih, jadi sudah bunga nih ya, biar jangan rontok. Kadang-kala kan bunga cepet rontok ya. ya. Karena Faktor dari buah. kalau untuk faktor kerontokan itu kalsium Pak. Kalsium ya. Ya, kalau faktor asal pohon itu kurang kalsium bisa dijamin rontoknya tingkat tinggi. Nah, itu diberikan kira-kira dari waktu mulai muncrat bunga sampai ke berapa itu, Kang? Ya kalsium itu sebenarnya kebutuhan nggak banyak, cuma kan harus ada itu Pak. Sebenarnya itu sedikit. Tapi harus itu kalsium, makanya kayak kalau kalsium menurut saya itu kan kalsium paling untuk 1 kilo kalsium yang itu yang kalsium kan ada yang di toko-toko banyak lah. Kalau kalsium biasanya sudah paketan sama boron karena untuk mengurangi kerontokan itu kalsium boron harus terpenuhi, harus benar-benar ada dan terpenuhi gitu loh Pak. Kalau 1 kilo paling untuk itu satu pohon paling butuh ya 1 on. 1 on ya. Itu diberikan dalam jangka waktu berapa lama, Kang Slamet? Itu ya sampai kalau penyerapan kalsium itu kan prosesnya agak lama Pak. Kalau nutrisi biasa ada apa? Nutrisi yang kelas NPK itu dalam 10 hari kan sudah bisa naik ke atas. Tapi kalau mudah diserap ya. Mudah diserap. Kalau kalsium sama boron itu prosesnya agak panjang. Jadi sebisa mungkin itu sampai buah segini lah. Itu masih dikasih. Sekepal itu masih dikasih kalsium. Ya. Penggunaannya sedikit, nggak usah banyak-banyak. Tapi itu tadi Pak Sarno bilang kan pH tanah harus benar-benar stabil. Mau dikasih pupuk berapapun kalau pH-nya di bawah 6 atau di atas 7 itu ya juga nggak efektif Pak. Berarti normalnya antar 6 sampai 7. Lagi antar ada keperluan tadi itu saudara. Ya, mohon maaf Bapak Ibu nih Pak Slamet, Pak. Iya. Ini tiba-tiba device saya kok lari nih, nggak tahu kenapa ini mungkin. Jadi mohon maaf atas tidak ini. Monggo silakan dilanjut Pak Slamet tadi terkait tentang penyerapan unsur boron dan kalsium yang memang lama tapi juga ditentukan oleh pH ya. pH yang normal itu adalah 6 sampai 7. Jadi ini harus monggo silakan dilanjut. Ya, itu untuk pH-nya harus 6 sampai 7 itu untuk penyerapan secara sempurna itu. Terus penyerapan untuk kalsium itu waktunya agak lama di atas 15 hari, bisa sampai 20 hari, Pak. Jadi kalau itu makanya kita harus sebaiknya itu awal bunga pun awal bunga keluar itu udah dikasih kalsium boron untuk agar ibaratnya apa? Biar jenjangnya bisa terus. Nanti sampai benar-benar lagi membutuhkan ada di tanah itu sudah tersedia. Ya sampai intinya itu pemupukan rutin. Ya itu jenjangnya sekitar seminggu sampai 10 harian lah itu untuk pengaplikasian itu. 10 saat ya. Terus dalam jangka waktu proses penuaan buah itu perlakuan apa sih yang kira-kira dilakukan Pak Sarno maupun Pak Slamet agar buahnya rasanya manis, terus tidak tidak anyep atau apalah yang kayak orang Jawa bilang apa ya? Anyep. Anyep tapi anyep kayak ketela Pak. pokoknya itulah biar manis terus mengkelnya
dapat lah rasanya juga. Dan lain sebagainya. Gini, kalau unsur rasa manis di buah itu unsurnya kalium, Pak. Yang bikin rasa manis di buah, semua buah itu kalium. Itu penentu rasa manis itu kalium untuk buah. Dan untuk warna itu sulfur sama boron itu mempengaruhi untuk warna. Sulfur sama boron itu fungsinya untuk warna dalam buah itu. Ya, biar indah. Untuk kalsium itu untuk mengurangi kerontokan fungsi utama loh ya Pak. Yeah. Yang fungsi utama itu kalsium mengurangi kerontokan, tapi kalau boron juga untuk memperbaiki biar tingkat kerontokannya juga berkurang. Tapi boron sama sulfur itu untuk warna buah. Secara teori ini Pak, karena kita juga nggak bisa menentukan memastikan Pak. Lah ya, tapi kan pengalaman membuktikan itu terjadi, berarti ya benar teorinya tadi. Ya, ya emang meskipun teori itu jangan, oh itu Pak Slamet kok bilang sebenarnya kok masih nggak sesuai. Kadang kondisi alam juga tidak menutup. Terus satu hal, pas kondisi genetik dari pohon itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Kadang-kadang kan kita sama-sama beli pohon dengan kita indukan yang sama, kita ditanam tempat yang sama, hanya jarak sekitar, taruhlah jarak tanam 8 meter. Sifat dari tanah itu sekitar itu pun agak kadang beda Pak. Pakai ya begitu. Jadi kadang nanam hari yang sama, jam yang sama, bisa jadi tahun ini yang ini sudah berbuah, ini 2 tahun yang akan datang baru bisa berbuah karena gen sel ding yang bawah juga membawa persifatan Pak. Cuma sifat-sifat itu bisa kita kondisikan, diusahakan dengan perawatan lewat nutrisi itu. Kita nggak tahu kebutuhan pohon ini berapa sebenarnya. Hanya kita bisanya mengira-ngira, taruhlah pohon selengan kebutuhan nutrisi sekian on, gitu kan kira pasti. Ilmu pikiran dan ilmu pasti di perdurian nggak ada Pak. Jangan pernah percaya bahwa perdurian bahwa itu pasti nggak ada. Kalau ilmu tanaman itu nggak ada yang pasti. Saya yakin nggak ada yang pasti. Wong saya udah berkali-kali nanam Pak dengan perawatan yang sama. Pohon sebelahan dengan jumlah penghasilan aplikasi pupuk yang sama, hasil pun kadang-kadang beda jauh Pak. Maksudnya apa, tingkat kegagalan maupun keberhasilannya ada beda jauh. Kan kita nggak bisa tahu karena kita petani konvensional masih pakai kira-kira, bukan pakai laboratorium gitu. Ya seperti itu yang saya tahu sedikit. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin pengen tahu tapi saya belum bisa menjelaskan, maksudnya saya tidak sampaikan tadi gitu loh, monggo. Nggak apa-apa. Matur suwun Pak Sarno, Pak Slamet, monggo sesi kedua ini saya florkan ke kawan-kawan yang ikut Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Untuk bertanya silahkan kepada Pak Sarno maupun Pak Slamet ini. Ini beliau memang petani langsung di lapangan ya. Jadi ya tadi terkadang teori-teori yang ada di buku yang misalkan saya baca ya harusnya bla 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 bla, ternyata ketika dipraktekkan ya tidak semuanya bisa sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Ini memang banyak variabelnya, banyak faktornya yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Ini Pak Sarno juga lagi memamerkan duriannya nih, lagi pada buah-buah ini. Ini durian apa ini Pak Sarno ini? Bawor ini. Oh bawor, Masya Allah. Kemarin aku ke sana nggak sempat mampir ya. Padahal udah. Bawor saya lah, aduh pohonnya tinggi-tinggi cuma di kebun sebelah. Ini sebelah rumah nggak ada yang kembang. Tapi mantap Kembranjen kok. Hampir semua rumah ada tanaman duriannya ya. Monggo Pak Ponijan, Pak Dwi. Ya mayoritas Kembranjen. Ini ada Pak Alex ini, Pak Alex. Silakan Pak Alex. Pak Alex ini dari Bogor juga kalau tidak salah. Silakan Pak Alex untuk
bertanya, silakan. Ya, saya Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya kebun sekitar 4 hektar di Tanjung Sari di Bogor. Ya. Dulu bibitnya yang saya tanam itu beli dari Kemrajen juga. Ada bibit bawor, ada duri hitam, ada musangking, ada mas muar, dan ada pelangi. Ya. Itu saya tanam dari 3 tahun yang lalu dengan bibit sekitar 2 meteran. Ya. Oke. Ya. Karena memang keterbatasan pengetahuan dan tenaga kerja yang pas-pasan ataupun 50% ke bawah pengetahuannya, jadi proses pertumbuhannya terlambat. Ya. Tahun lalu sudah mulai ada beberapa yang berbunga tapi jatuh. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak, Pak, khususnya Pak siapa tadi, Pak Sarno dan Pak siapa lagi tadi itu? Selamat, Pak. Pak Slamet, nih. Ya. Dapatkah memberikan satu pedoman yang secara kasar lah ya, dalam siklus tahunan, bagaimana mengaplikasikan pupuk? Jadi apa pupuknya di dan umpama jadi ya seperti di tempat saya itu ya, musim panen itu itu terjadi pada bulan Desember Januari. Dengan kata lain 3 bulan ke belakang, jadi dari mulai September dia sudah mulai mentil. Ya. Oke, nah yang ingin saya tanyakan adalah dalam satu siklus tahunan 12 bulan itu, pasca panen, artinya mulai dari Februari ke sana tuh, bagaimana pola pemupukan dan pola perawatannya, baik pengamatan terhadap pH tanah, kemudian pemupukan dan antisipasi serangan hama secara berkesinambungan agar ada pola yang baku yang bisa kita pakai sebagai pedoman, karena terlalu banyak yang kita temukan ilmu katanya sehingga kita nyomot dari sana, nyomot dari sini, akhirnya apa? Kasihan pohonnya, kadang-kadang jadi kelebihan nutrisi dan racun. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih berkenan dibantu. Terima kasih kembali Pak. Monggo Pak Slamet dan Pak Sarno silakan. Pak Slamet duluan, monggo Pak Sarno duluan silakan. Jadi intinya apa sih yang harus dilakukan oleh kita ya, terutama Pak Alex ini? Terkait perlakuan pemupukan, pemberantasan hama, OPT ya, untuk siklus 1 tahun ya, setelah misalnya sudah buah, dia sudah pasca panen ya, untuk kembali bisa menyegarkan, kembali bisa berbuah kembali, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Monggo Pak Slamet atau Pak Sarno silakan. Ya udah, ini saya aja dulu lah ya, ntar Mas Sarno. Kalau siklus durian dalam 1 tahun itu anggaplah pasca panen aja ya Pak ya. Dari pasca panen kita nanti jadi jelas patokannya. Dari pasca panen. Nah, dari pasca panen dari tadi. Pasca panen itu kan karena pohon itu ibaratnya habis mengeluarkan nutrisi sebanyak-banyaknya. Rata-rata itu pasca panen kan stres pohon. Nah, untuk mengurangi stres pohon kan, padahal kan setelah pasca panen itu harus disuplai nutrisi yang kandungan N-nya tinggi.
terutama karena N itu untuk pertumbuhan pucuk dan daun. Kalau pasca panen itu diusahakan nutrisi yang kandung N-nya tinggi, tapi nggak mula-mula N, yang P dan K-nya harus terada, karena P dan K juga untuk kekuatan batang dan dahan itu pohon tuh. Dan juga nutrisi mikro juga harus terpenuhi, antara magnesium, boron, kalsium, yang kecil-kecil itu tetap harus terpenuhi. Bagaimanapun itu harus terpenuhi, tapi lebih pokok cari nutrisi yang kandung N-nya tinggi untuk pasca panen. Tadi kan udah lewat lah, taruhlah pH lewat, berarti udah maksud lah pH harus stabil, harus apa ya kan. Pemupuknya itu untuk pasca panen untuk kandungan N tinggi, N dan P-nya, N dan P, K tetap harus ada, P dan K-nya harus ada, cuma kebutuhannya lebih sedikit untuk pasca panen. Itu pasca panen untuk pemulihan kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan Pak. Pasca panen pemulihan 3 bulan. Cuma gini, pengaplikasiannya itu tetap lebih baik kita memupuk rutin, sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi cuma sekali. Taruhlah, anggaplah setiap bulan tetap kita pupuk. Taruhlah satu pohon kebutuhan nutrisi itu tuh 1 kilo dalam 3 bulan. Ya mendingan kita sebulan sekilo, bulan depan sekilo, bulan sekilo gitu Pak. Jangan, oh kebutuhan ini pohon butuh 3 kilo, kasih 3 kilo lah buat 3 bulan, anggaplah seperti itu. Jangan, sebaiknya sekilo, tapi rutin. Rutinitas itu penting untuk sekitar 3 bulan itu. Untuk pasca panen itu ibaratnya regenerasi pohon, daun, pucuk dan sebagainya, itu kan biar pohon itu sehat kembali sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu biasanya sudah sehat kembali. Kalau itu paling enggak sudah 2 kali tunas sih. Kalau secara perhitungan itu sekitar 2 kali tunas lah. 3 atau 4 bulan itu 2 kali tunas. Nah, setelah pohon sehat, ibaratnya sudah siap buah kembali lah, baru dikasih pupuk yang kandungan P dan K-nya tinggi. Untuk apabila pengen menghasilkan buah harus nutrisi yang kandungan P dan K. Ini pupuk makronya, tetap pupuk mikronya tetap berjalan, antara kalsium, boron, magnesium, zinc, Fe dan lain sebagainya lah, banyak lah, nggak bisa itu tetap jalan. Pupuk mikro, asam amino termasuk untuk biar tanahnya apa gembur atau subur itu Pak. Nah, setelah keluar bunga yaitu itu untuk pupuk-pupuk yang untuk buah. Intinya apa? Kalau habis pasca panen untuk kebutuhan pucuk dan daun, setelah siap untuk dibuahkan kasih pupuk yang buah. Sampai, tapi itu kalau buah sudah sekepel lebih, itu udah agak besar, itu diusahakan pemupukan berhenti, biarkan pematangan secara utuh. Kalau udah buah besar lah segini lah, hampir mendekatkan, taruhlah 1 bulan sebelum matang, itu diusahakan pupuk itu berhenti semua, paling dari perawatan hama paling itu. Sama durian sih apa sih, saya belum pernah dengar secara yang benar-benar masif, Kang Slamet. Gimana maksudnya? Kan setiap tanaman masih ada hamanya ya atau penyakitnya lah. Tapi saya belum pernah dengar durian yang masif banget, itu apa sih? Apa namanya? Yang benar-benar menyerang masif itu. Namanya ya, dari penggerek batang. Oh, penggerek batang ya, korak ya. Terus daun, ya, kutu loncat, belalang, ulat, itu banyak banget Pak. Kalau penggerek batang daun apa kan tinggal bilang ke apa toko pertanian, aku ada ini kan, dikasih ini obat untuk ulat, ini dikasih obat untuk itu, kan kita nggak tahu kondisi sana itu loh. Maksudnya kalau penanganan hama sih sebenarnya hampir semua orang tahu lah. Oh ini ada ini, berarti minta ke
toko pupuk ada hama ini kasih ini, ada hama ini kasih ini, kan seperti itu. Ya. Intinya pada dasarnya nutrisi harus terpenuhi berkelanjutan, Pak. Intinya. Kalau secara pokok dasar pasca panen pemupukan dengan kandung N tinggi. Setelah mau dibuahkan kandungan P dan K-nya yang tinggi. Itu aja. Sebenarnya cuma dua. Dan 1 bulannya dihentikan ya, Kang. Tadi 1 bulan sebelum matang. Panen, durian kalau sudah besar itu pupuk stop, jangan dikasih. Sebaiknya menurut yang saya tahu seperti itu, Pak. Jadi setelah besar, tahulah hampir mendekati buah kelapa itu berhenti, pupuk berhenti. Itu lebih baik karena pupuk itu sudah terserap pun sudah tidak berfungsi, wong itu tinggal pematangan sih ibaratnya. Betul. Dan juga jangan sampai kimianya terlalu banyak di buah ya. Dasarnya cuma 2 sebenarnya itu. Jadi dasarnya cuma 2, Pak. Habis pasca panen N-nya tinggi, kalau mau untuk buah P dan K-nya yang tinggi. Itu. Dasarnya seperti itu menurut saya. Dan unsur-unsur mikro itu kan banyak lah. Kalsium boron itu banyak di toko pertanian. Terus untuk kayak tadi kan minta penjelasan tentang hama tiap tempat kan pondoran itu banyak, terutama sih ulat, belalang, penggerek batang atau penggerek kanker batang, terusan apa lagi tadi? Biasanya rayap di akar itu. Rayap di akar ya itu juga hama di bawah kan kita nggak kelihatan. Itu gimana caranya biar membuang rayap itu. Kalau untuk itu kan biasanya juga kita pakai furadan atau untuk insektisida yang ditabur juga itu bisa untuk mengurangi rayap yang di bawah. Kira-kira demikian Pak Alex. Ada yang lain Pak Alex? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Atau Pak Sarno mau menambahkan dulu ya silakan. Masih di mute Pak Sarno. Suaranya belum masuk Pak Sarno. Suara itu masih di mute. Ya Sarno masih mute tuh. Iya, masih mute nih Pak Sarno. Masih mute ya. Yang merah diklik aja Pak Sarno. Yang ada merah-merahnya itu diklik aja. Atau silakan ditambah dulu Pak Alex kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi berbicara artinya yang saya tangkap ya bahwa dalam 1 tahun berarti 12 bulan. Kita mulai dari pasca panen 3 bulan ke 4 bulan itu adalah aplikasi pupuk dengan unsur nitrogen yang tinggi. Jadi unsur nitrogennya lebih tinggi dari P dan K itu loh Pak. Oke. Kemudian setelah pada bulan kelima baru saya contohkan aja lah umpama gitu dari 3 bulan pertama mungkin pakai N-nya mungkin 2199 mungkin gitu ya. NPK-nya. Kemudian NPK-nya berarti yang N-nya tinggi, P dan K-nya rendah, Pak. Betul, ya. Kemudian setelah bulan keempat ke-5 sampai katakanlah sampai ke bulan 8 itu pakai 16 gitu ya. Kalau bisa, kalau bulan ke-5 sampai ke-8 itu gunakanlah P yang tinggi, P dan K-nya nitrogennya dikurangin. Kalau kalau 16 itu masih imbang, itu lebih condong ke pertumbuhan daun, Pak. Gitu. Itu pakai yang 21 itu, Bos. Ya, kalau bisa itu pakai MKP. MKP ya.
MKP, monokalium Kalau enggak fosfat, pakai karena NPK monokalium fosfat 21 itu nitrogennya 0, fosfatnya 54, kaliumnya kalau nggak salah 34. Iya. MKP. Heeh. MKP ya. Ya, MKP juga kebutuhan pohon nggak banyak Pak. MKP itu paling-paling kebutuhan satu pohon untuk tiap bulannya paling-paling sekitar on 2 on. Untuk pohon sekitar lingkar 30 cm atau berapa lah itu. 30 atau 40 cm paling kebutuhan sekitar 2-3 on paling. Per bulan. Iya, per bulan paling 2 on lah itu maksimal bisa itu. Oke, oke. Baru Untuk setelah ya itu diterusin aja pakai nitro yang itu. Nanti setelah keluar bunga ya, itu sampai ibaratnya itu MKP itu sampai pentil buah lah ibaratnya seperti itu Pak. Oke. Ya itu. Gua keluar baru kita pakai NPK yang 92525 tuh boleh ya? Kalau sudah keluar bunga itu diusahakan nitrogennya yang terendah. Ya 92525 toh? 92525 ya. 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 Oke. Nah, Kalau mau pakai MKP terus juga nggak apa-apa. oh nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, pertanyaan saya, Heeh. bagaimana dengan apa kalau saya mengaplikasikan dengan POC? POC nggak masalah. POC usahakan POC yang kandungan N-nya juga rendah. Di dapur juga nggak ada. Oh, gitu ya. Ya, ya, Ya. ya. Kalau untuk POC sama pupuk pabrik itu juga sama saja. Maksudnya intinya yang unsur kalau untuk regenerasi atau pembaruan itu unsur N-nya yang tinggi. Untuk masa generatif atau pembungaan dan pembuahan itu yang P dan K-nya tinggi itu aja. Saya konsep dasarnya seperti itu Pak. Pendapat, Pak, pendapat. Nah, jadi seperti itu intinya itu aja. Terusan unsur mikro juga harus dipikirkan, jangan dikesampingkan karena unsur mikro juga penting, sedikit tapi penting. Iya. Contoh ya unsur mikro kan banyak unsurnya Pak. Kalsium, boron, kalsium, boron, magnesium, zinc, ferrous, Fe, mangan, Cu dan lain banyak itu penting. Meskipun jumlahnya sedikit tapi penting dan unsur itu digunakan sepanjang tahun. Nah, pertanyaannya dosis. Dosis itu taruhlah anggaplah tadi saya bilang kan sekitar 2 on. Untuk satu pohon ya anggaplah itu 1-2 on. Paling kalau untuk dosis untuk kebutuhan satu pohon hitungannya masih gram. Paling 5 gram atau berapa tadi. Bisa dikira-kira lah dalam artian kalau kita dicampurkan banyak sekian berarti ini hanya butuh sekian gram gitu loh Pak. Taruhlah MKP butuh 2 kilo, lah. Anggaplah MKP 2 kilo itu hitungannya paling-paling butuh 25 gram hingga 50 gram untuk unsur mikronya itu. Apa paling 2 kilo paling-paling ya 1/10-nya atau maksimal itu dari pupuk makronya. Iya, iya, iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu. Ya. Barangkali ada lagi Ada atau yang lagi? Ada Mas Pak Arno Dwi. mau menambahin? Ini Pak Sarno kelihatannya baru ini lagi, gabung lagi. Tadi kelempar kelihatannya dia. Ada Pak Ponijan dari Kalimantan ini. Silakan atau ada Pak Dwi juga, monggo. Kalau ada pengalaman juga boleh. Ada pertanyaan ke Pak Sarno maupun Pak Slamet, monggo. Silakan Pak Ponijan dan Pak Dwi. Ini juga ada di YouTube-nya, ada pertanyaan tapi nanti saya bacakan. Monggo silakan Pak Ponijan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera semua. Ini hanya kalau saya sendiri dulu pernah nanam pada mati, hanya tinggal 3, jadi nanam 100 pada mati.
Ini masih 3 itu kebetulan nggak saya rawat karena kami sering keluar. Jadi itu yang saya cek itu yang di pinggir sungai yang hidup 3 tanam dekat sungai. Kira-kira 3 meter lah dari sungai. Nah, itu sudah hampir 5 tahun. Itu kalau seperti itu bisa di treatment pembuahan Pak ya. Itu satu. Terus nomor 2 ada lagi pengalaman dari teman saya. Teman saya ini kan punya kebun buah durian ya kurang lebih 2 hektaran lah ya. Itu pengalaman itu waktu pembuahan, waktu tahun lalu itu pembuahan, itu dibuahkan. Nah, terus itu dia pengalaman 2 kali. Nah, yang buah itu ini untuk dosis dan pemupukannya saya juga belum tahu persis, tapi karena ini orangnya juga semangatnya luar biasa, jadi pemupukan itu apapun yang disarankan oleh oleh penjual pupuk, karena kami juga sering ikut ini ikut kalau ada promosi dari beberapa produk pupuk. Nah, tiba-tiba setelah selesai panen itu mati Pak, itu satu. Yang pengalaman pertama mati. Terus sekarang untuk tahun ini aku lihat juga berbunga. Cuma daunnya itu tidak seger. Nah, aku tanya sama teman saya, Bang, itu puji Tuhan syukur sudah berbunga ya. Ya Bang, berbunga, cuma saya tidak berani, kayaknya mau tak rontokin semua karena daunnya tidak banyak dan kurang sehat, tapi berbunga lebat semuanya. Nah, rencananya mau saya rontokin, takutnya kalau saya biarkan, saya pelihara, terus kita lakukan pemupukan, sama kejadiannya seperti yang dahulu, yang pengalaman kami yang dahulu itu Pak. Terutama pertanyaan ketiga hal itu tadi, bagaimana untuk mengatasi itu atau karena apa, itu yang permasalahan mati tadi. Terus yang umur yang durian saya 5 tahun itu ada 3 batangnya juga seger. Itu untuk melakukan belajar pembungaan itu seperti apa Pak? Mungkin terima kasih Pak, itu dari saya. Ya. Oke. Silakan Pak Slamet, Mas Arno, monggo. Oke. Untuk yang tanya juga, untuk yang 3 pohon itu pohonnya udah memenuhi syarat untuk dibungakan atau belum? Sudah besar Pak, sudah besar. Ya, sudah besar. Oke. Untuk yang enggak ya, waktu ikut mendengarkan yang ya ada ikut. Ya itu paling ya pakai unsur yang kandungan P dan K-nya tinggi untuk membungakan. Sama tetap unsur kalsium, boron dan unsur mikron itu yang dibutuhkan tetap harus terpenuhi. Terus itu untuk katanya yang banyak bunganya tapi daunnya agak menguning, kurang sehat. Itu saya juga punya pengalaman Pak. Sedikit ya, entah bisa diaplikasikan bareng atau enggak tahu lah ya, intinya gitu. Kalau aku ada pengalaman 1 pohon itu, malah untuk pengalaman tahun ini pohon enggak begitu segar tapi ternyata bunganya banyak. Saya aplikasikan itu antara MKP, KNO3 sama, aku sebut merek saja, yaitu Vitaplex dari Merauke. Oh ya. Terusan Vitaplex dari Merauke, terusan kalsium boron. Itu saya masukin drum, dicairkan lah. Saya aplikasikan 3 kali, pohonnya sehat kembali, daunnya tebal, hijau. Itu emang bunganya saya
kurangin separuh. Oh iya. Posisi sekarang pohonnya bagus. Terus itu aplikasi tadi yang disebutkan tadi berapa ini Pak? Perbandingan berapa? Oh, saya Untuk itu airnya berapa? Oh, kalau saya itu kan akhirnya sebenarnya sih cuma coba-coba karena pohon saya yang berbuah kayaknya sekarang itu kayak yang ada bunganya itu ada sekitar 15 atau 20 lah, sekitar 15-20-an antara itu pohon. Saya coba-coba, saya aplikasikan ke semua pohon, ternyata ke pohon yang itu ngefeknya ibaratnya lagi stres kok bisa jadi sehat kembali. Oh, iya. Itu saya sekitar 1 drum itu yang 200 liter ya aku kasih kalsium boron itu 1 kilo ya, MKP 2 kilo ya, KNO3 2 kilo ya, terusan saya tambahin KCL sekitar 3 kiloan lah, 3 kiloan. baik. Terusan itu Vitaplex itu 500 gram. Baik. Kalsium sama borat. Borat 1 kilo. Itu saya aplikasikan ke 20 pohon. Itu pohon saya sekarang segar-segar semua. Wah. Dan yang aku itu pohon saya khawatirkan ternyata daunnya langsung hijau dan kayak daunnya jadi tebel-tebel gitu. Ya, ini karena beliau belum sempat saya undang, jadi nanti akan kami sampaikan. Karena sayang, dia ada hampir 2 hektar Pak, itu tanaman. Memang sudah gede-gede sudah, karena sudah pernah berbuah, pernah buah. Cuma ada pengalaman itu dia takut. Nah, karena ya tadi sering setiap rekomendasi itu selalu langsung diaplikasikan. Nah itu saya itu tadi ramuan tadi itu Pak saya tambahin itu saya aplikasikan kemarin itu sekitar 1 minggu sekali selama 1 bulan. 1 minggu sekali ya? Iya selama 1 bulan itu sekarang kondisi pohonnya pada seger-seger. Itu yang ibaratnya hampir mendekati bahasa sini modar itu Pak. Ya siap Pak. Itu terima kasih jadi banyak saya Pak. Kembali Pak. Saya akan sampaikan karena sayang sekali Pak. Nah di tempat kami. Cuma ya itu tetap disiram Pak. Jadi ya. Airnya harus jangan sampai itu tanahnya kering. Usahakan kalau seandainya posisi kering, taruhlah udah terang atau enggak hujan selama 5 hari disiram. Ya, oke. Ya, karena kebutuhan pokok air itu kebutuhan pokok semua makhluk di bumi ini, Pak. Ya, betul. Baik, ya. Nah, di sini ini Pak, kalau saya memang dulu pernah nanam. Nah, ini kami ini mau nanam lagi. Kami kebetulan ada lahan ini tak campur-campur. Jadi saya mau nanam durian ini ketika kami diskusi kemarin sama teman-teman. Nah, ini satu memang kalau dilihat cara pemupukan dan cara aplikasi perawatan durian itu biayanya besar sekali saya lihat seperti itu. Nah, itu saya ini sekarang masih jadi pertimbangan. Saya ini sudah saya buka lahan. Cuma sementara rencanakan saya campur-campur 1 blok misalnya 1 hektar atau setengah hektar itu durian, apokat, kelengkeng dan macam-macam begitu karena saya khawatir kalau satu jenis akan satu tidak berhasil, semua. Jadi biasa nih Pak Ponijan. Jong. Jadi ini kami ada lahan kurang lebih 5 hektar. Ini pinggir jalan. Targetnya untuk agrowisata Pak. Jadi makanya saya banyak macam-macam yang saya tanam, saya blok-blok seperti itu. Nah, cuma tetap walaupun seperti katanya saya perhatikan biaya tinggi, tetap kami akan tanam. Cuma kami terus pengalaman pernah kejadian Pak Bawor di sini, itu buahnya lebat, tapi rasanya itu kayak tela Pak. Nah, itu. Ya tadi yang diceritakan tadi. Ya. Nah itu bingung kita Pak.
Karena banyak dari petani-petani sini minta untuk diserahkan banyak sini, ada yang sampai 10 hektar kebun durian itu Pak, suruh mengelola Pak. Nah itu cuma kalau kami nggak ada ilmunya kan biayanya tinggi Pak, seperti itu. Nah itu. Ya, tinggi, hasil nggak maksimal. Betul. Kalau potensi di sini banyak sekali teman-teman pekebun sini yang punya banyak, cuma hampir setengah. Kalau aku bilang setengah putus asa, karena apa? Karena ya udah pelihara aja Pak, nganu sampai menghasilkan, nanti bagi hasil seperti apa terserah situ. Nah itu banyak ya kayak gitu Pak. Gitu. Nah kebetulan kami membentuk organisasi petani durian dan agrowisata Pak, untuk jadi namanya ABDA Kaltim. ABDA Kaltim. Izin Pak Ponijan, kalau saya ke Kaltim, saya hubungi Pak Ponijan lah, biar dapat gratis. Iya. Karena teman-teman tuh tanamannya banyak-banyak, ada yang 5 hektar. Ketua kami namanya Pak Ali itu nanam rencana 10 hektar, sudah tanam 5 hektar. Nah itu di Sangak-Sangak Pak, di Sangak-Sangak. Nah, Iya, kami sering ikut-ikut seminar-seminar, termasuk seminar pupuk-pupuk, produsen pupuk-pupuk seperti itu. Karena kami targetnya makanya kami ingin belajar supaya punya SOP yang beberapa SOP berkaitan dengan perduriannya, perdurian, karena bilangnya Bapak Slamet tadi, memang kalau tanaman itu nggak mungkin akan bisa persis walaupun dibuat SOP-nya, karena dari karakter tanah beda, dari bibit mungkin beda, dari cuaca juga beda dan sebagainya. Tetapi paling tidak SOP memang tidak harus satu, mungkin ada 1, 2, 3, 4 untuk choice lah. Untuk kalau keadaan begini harus begini, kalau begini harus begini, seperti itu. Nah kami lagi seperti itu Pak. Nah, mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih. Ya, saya juga sependapat Pak Ponijan, walaupun biasanya pedoman atau SOP ada yang memang bisa applicable ya, bisa diaplikasikan secara langsung dan menghasilkan yang baik sesuai keinginan. Ada juga yang memang dengan perbedaan-perbedaan tadi menyebabkan bisa berubah. Tetapi SOP itu penting. Saya sepakat itu. Sepakat karena bagaimana kalau kita mengevaluasi gagal atau tidak karena tidak punya SOP kan susah. Tapi kalau kita memiliki SOP, tentunya lebih mudah untuk melakukan evaluasi terkait apa yang kita kerjakan, terutama di dalam tanaman durian ini. Jadi silakan nanti Pak Slamet maupun Pak Sarno bisa ngobrol di grup, silahkan untuk tadi membina petani-petani di sana, Pak Ponijan. Silakan monggo mawon. Jadi saya berharap sih webinar ini tidak berhenti pada webinar ini. Jadi silakan saling bercerita, saling WA. Dan Pak Sarno dan Pak Slamet ini juga bukan hanya durian bawor saja saya lihat itu ya. Silakan kalau misalkan bibit-bibitnya mau belajar ya monggo. Jadi saya di Kebun Berkah ini hanya memfasilitasi saja untuk memfasilitasi antar petani-petani untuk bisa bercengkrama, untuk bisa berbagi pengalaman, karena tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, pengalaman ya. Jadi bisa membangkitkan kebisaan kita ya. Jadi Kebun Berkah bukan penjual pupuk juga ya Pak Ponijan dan Bapak Ibu semua kami. Ya. Tidak ada. Sebagai warga itulah. Ya. Kebun Berkah maka aspirasi dari petani. Hanya sekedar untuk silaturahmi. Silaturahmi mawon. Ya, Pak Slamet, terima kasih. Ya. Dan silakan kalau nanti Bapak Ibu Pak Alex, Pak Dwi, Pak Yayat yang ada di YT dan sebagainya tadi ada banyak. Kalau ingin bersilaturahmi lebih intens, silakan. Nanti Pak Slamet juga saya akan masukkan ke grup. Nomornya akan saya bagi Pak Sarno. Silakan monggo. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin beli bibitnya Pak Sarno, Pak Slamet monggo langsung. Jadi tidak melalui Kebun Berkah, kami hanya memfasilitasi saja. Jadi kebetulan saya pribadi juga ASN ya, jadi sudah digaji oleh pemerintah. Jadi kebetulan. Iya.
Ya, Jadi- cuma sedikit nambahin Pak. Monggo, Ini monggo, sebenarnya dari awal Bu, barangkali ada sedikit mispemahaman. Saya juga pakai SOP pokok itu bukan Ya, pasti, pasti, Pak, kira. pasti. Iya, Pak, saya tetap pakai SOP pokok dasar. Kalau saya dasarnya seperti ini. Harus tahu dasarnya Betul. untuk masa pertumbuhan atau pertumbuhan bunga pucuk dan daun itu tetap SOP dasarnya itu saya itu apa? Nitrogen yang tinggi. Dan untuk masa generatif atau pembungaan dan pembuahan itu fosfat dan kalium yang tinggi. Itu SOP dasarnya seperti itu Pak sebenarnya. Jadi untuk unsur mikro emang sepanjang tahun itu wajib, meskipun kebutuhannya sedikit itu harus gitu. Jadi SOP itu penting, harus punya pokok dasar. Kenapa saya bilang tadi kok nggak bisa 100%? Ya emang nggak bisa, kondisinya juga beda-beda, beda cuaca, beda. MDPL juga pengaruh besar itu Pak. MDPL makin tinggi itu secara umur buah itu juga makin panjang Pak. Untuk MDPL di atas 400, seandainya buah itu matang di umur 120 hari, untuk MDPL yang di atas 300, 400 mungkin bisa beda 5 hingga 10 hari sendiri. Lebih lama ya. Iya, cuma ya gitu, kalau lihat MDPL yang paling cocok untuk MDPL rendah itu bawor. Bawor. Iya. Ya, Ini rendah Pak. Kalimantan sini rendah Pak. MDPL paling cocok itu bawor, rendah, ya. karena MDPL rendah kayak bawor itu kuat terhadap panas yang luar biasa. Tuh, kalau MDPL-nya agak, meskipun dur hitam dan musangking dan mungkin sekarang ada masmuar atau tupeking dan lain sebagainya tetap cocok, cuma tingkat kecocokannya lebih cocok bawor gitu loh Pak. Bawor Pak ya. Untuk MDPL di bawah 200 tuh. Ya, malah di bawah 100 itu paling cocok bawor. Ya. Tuh. Izin Pak ya. Monggo. Begini Pak. Saya penggemar durian dan kemudian dulu saya sudah sempat pergi ke Chantaburi, ke Thailand. Ke perkebunan durian di Thailand. Saya sudah lihat perkebunan di Thailand itu menanam cani, kemudian keradum, lantas yang paling bagus itu kanjau. Ya, kanjau itu dalam satu festival pernah terjual sampai satu buah seharga 600 juta. Itu buah termahal. Buah termahal. Nah, artinya sementara di Indonesia itu varietas durian kita luar biasa beraneka ragam. Tapi malangnya kita itu tidak ada namanya pemuliaan benih. Betul. Karena dalam mematenkan mahal. Nah, oke. Nah, sekarang Indonesia sudah kalah dari Vietnam, kalah dari Malaysia. Betul. Dalam hal pembudidayaan durian. Kenapa? Nah, ini buat Pak Judiono juga nih. Ini PS. Iya, siap. Gitu Pak. Ayo Pak, kita kerjakan Pak. Masa Indonesia kalah Pak? Ya. Nah, gitu loh. Jadi artinya ya ini awal yang baik Pak gitu ya. Kita menebar virus kebaikan gitu Pak. Amin. Jadi, dan kemudian petani-petani itu supaya nggak bertanam durian secara liar, ada pedomannya. Ya, ada pedomannya, dan kemudian lagi supaya petaninya juga baik gitu ya, supaya para petani tidak dikuasai oleh tengkulak.
Karena saya sudah mempelajari distribusi buah, khususnya buat di DKI Jakarta, Jabodetabek itu konsumsi durian luar biasa, Pak. Tapi yang kuasai itu datang dari Palembang, dari Medan, dari Lampung, dari Padang, itu semua tengkulak yang bermain semuanya. Yeah. Kasihan petaninya, Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya betul itu. Nah, artinya ini cikal bakal yang ya semoga bapak-bapak juga itu sependapat gitu ya. Apalagi para petani-petani awal yang dari Kemerajen, dari Majalengka juga saya tahu tuh. Ya, insya Allah nanti saya undang juga Pak. Insya Allah akan saya undang juga nanti kawan-kawan petani yang lain, termasuk alpokat, Lampung dan sebagainya. Insya Allah. Mohon Betul, doanya Pak. Jadi, biar sehat Pak. Iya, jadi kita nama dalam bahasa kerennya Pak, empowering, pemberdayaan Pak. Ya. Kita berdayakan petani itu Indonesia itu kaya Pak. Betul Pak. Betul. Indonesia itu kaya Pak. Jadi ya, tapi sayangnya apa? Sayangnya sendiri nggak guyup. Ya. Terus Itulah, ya. merasa pintar sendiri. Ya. Nah, loh, Bapak bisa lihat tuh di Facebook Betul, ada Pak. namanya Durian Traveler, ada si ini sini, masing-masing tuh nonjolin keunggulannya, tapi nggak mau berbagi ilmu. Nah itu Pak. Betul. Itu dia yang bikin masalah. Iya, Jalan masing-masing. jalan masing-masing. Karena apa? Muaranya ke bisnis kan? Iya. Nah, begitu juga para pembibit itu, mereka main asal jual aja bibitnya. Itu mungkin stek-stekannya itu mungkin main asal copot aja dari pohon yang belum berbuah. Ya, penting bisa jual. Ada yang seperti itu Pak, di sini ada juga. Makanya tadi dari awal saya udah ngomong, gen atau enter harus yang berkualitas, yang udah berbuah itu. Betul. Bahkan sampai Jangan asal entres, ya. saya sampai ke IPB, ke pusat bibit di IPB, itu mereka juga masih tergantung ke pembibit di Cijeruk. Iya. Nah, di Cijeruk itu sendiri itu juga nggak ada yang kontrol, nggak ada yang kendalikan. Betul. Jadi akibatnya apa? Kualitas durian kita buruk Pak, nggak seragam. Ya Pak. Ya, ini hal yang menarik untuk kita kaji bersama supaya ke depan. Nah, mudah-mudahan Pak Judiono juga berkenan bikin grupnya. Nah, kita sharing ke sana. Jadi arahnya jelas Pak, dipandu Pak. Jadi supaya saling memperkaya Pak. Iya, oke. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Ya, walaupun saya masih pemula, tapi saya penggemar durian tulen, Pak. Nah, itu termasuk masukan yang bagus itu. Ini informasi yang bagus untuk kita semua, benar Pak. Terima kasih. Jadi Gitu, mungkin kami akan mau ngasih informasi bahwa APDA sudah anggotanya 200 petani Pak, kita di sini. Masya Allah. Kami punya grup dan kami ditugaskan untuk bagian menggali berkaitan dengan pupuk, dengan perkembangan lah Pak ya. Ya itu seperti itu Pak. Jadi kami banyak sudah anggotanya Pak. Sudah petani yang sudah gede-gede juga, pemula. Kalau kami ini ya itu sudah pernah nanam, cuma kami mau nanam lagi karena gagal, mau nanam lagi. Sekarang konsentrasi di tani itu Pak, rencananya seperti itu. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa menurut saya nih, walaupun sesingkat-singkatnya ya. Jadi ada masukan-masukan yang luar biasa dari Pak Alex. Terima kasih Pak Alex, nanti saya sampaikan ya. Karena kebetulan saya posisi sebenarnya bukan di pertanian Pak. Saya di kehutanan sebenarnya, di Kementerian Kehutanan ya. Jadi, tapi insya Allah nanti akan kami sampaikan di Kebun Berkah sendiri ini memang
sebuah paguyuban saja sih Pak Alex, paguyuban tanpa ketua, tanpa pokoknya semuanya sama. Terdiri dari birokrasi, peneliti dari BRIN, ada juga penyuluh dari pertanian, kehutanan, perikanan dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti ide-ide dari Pak Alex akan saya sampaikan ke Direktorat Jenderal Hortikultura terkait dengan SOP-nya. Mudah-mudahan sebenarnya mereka sudah punya, hanya kita saja yang mungkin saya juga awam ya, karena bergerak di kehutanan tiba-tiba harus belajar horti kan bisa jadi saya salah terkait sebenarnya sudah ada SOP kok Pak Jun misalkan. Nanti saya akan sampaikan terkait hal tadi, termasuk nanti saya konekkan juga ke teman-teman di Kementerian Perdagangan terkait hal ini ya, karena informasinya memang untuk durian ini posisi Cina ini juga luar biasa Pak Alex kebutuhannya ya. Jadi memang masih berpeluang besar berdasarkan informasi yang kami dapat ya. Jadi kemarin Barantin juga mengundang saya terkait tentang standar pengepakan durian yang ke yang ke Cina kalau tidak salah. Mudah-mudahan nanti akan saya share ya, ke grupnya masih di grup webinar gratis ya Bapak dan Ibu, nanti saya akan share. Dan saya juga mohon maaf di grup tersebut ternyata kebanyakan iklan-iklan yang khawatir saya penipuan, sehingga saya agak batasi terkait siapa yang mengirim pesan-pesan di grup. Jadi saya mohon maaf Pak Ponijan, Pak Alex, bahkan Pak Alex ini pindah grup kalau nggak salah. Betul ya, pindah grup, tapi saya mohon maaf atas tidak kenyamanan ini, karena saya juga tidak ingin membatasi sebenarnya informasi-informasi. Jadi nanti kalau di di grup WhatsApp yang Kebun Berkah ada informasi-informasi yang iklan dan sebagainya, saya pasrahkan kedewasaan Bapak Ibu semuanya. Jadi aja, Pak. Ya, saya nggak bisa mengendalikan itu Pak Alex dan Bapak Ibu semua. Tapi intinya akan saya hasil dari webinar ini akan saya sampaikan kepada yang berwenang, dan karena kebetulan di Kebun Berkah banyak tadi dari kementerian-kementerian, dan mudah-mudahan ini terus digalang ya, bukan hanya untuk webinar saja, tetapi memang konteks silaturahmi, konteks berbagi pengalaman bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, karena ini terlama ini webinar terlama ini sampai 1,5 jam, hampir 2 jam ini. Biasanya hanya cuma Boleh saya tambahkan Pak? Boleh saya tambahkan lagi Pak Alex, silakan. Iya. Saya juga anggota di komunitas benih unggul ya, pimpinan Profesor Dwi Andreas. Mungkin Pak itu Pak Dwi Andreas ya, siap. Masalah padi segala macam, banyak cerita menyedihkan tentang pertanian kita, Pak. Ya, siap. Nah, kita gini aja Pak, dalam bahasanya kita mengambil buah yang bisa diambil. Nah, kalau komunitas durian ini sampai kiamat orang-orang masih makan durian loh, Pak. Iya. Iya toh. Nah, ini Pak Slamet sama Pak Sarno ini kita ilmunya dia itu kita berdayakan, Pak. Kita dorong, Pak. Ya, siap. Monggo. Gitu, Pak. Pak Slamet sama Pak Sarno juga tolong juga ilmunya diperdalam lagi, Pak. Dan dibagikan, Pak. Itu, Pak. Saya 100% dukung, Pak. Siap. Kalau dibagikan sih sebenarnya kita nggak pernah pelit ilmu, setahu yang kita dengan keterbatasan kita sebagai petani lokal, dan ibaratnya bisa diomongin kita kan petani konvensional dengan belajar sedikit dari buku, selebihnya otodidak dari alam gitu loh. Alam, dari pengalaman, dari kerja kita, dari kerja nyata kita. Gitu. Ya, seandainya pelit pasti nggak akan datang ke sini lah. Itu aja. Ya, seandainya Pak Slamet, Pak Sarno pelit ilmu pasti untuk tidak lebih berkenan. Nanti kan kita komunikasi lewat grup untuk lebih detail lagi. Terima kasih loh Pak Kebun Berkah atas prakarsanya. Ya, siap. Pak Ponijan, Pak Slamet, terima kasih. Salam sehat semuanya Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Matur suwun sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik di Zoom maupun yang di YouTube ya. Mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan
webinar-webinar gratis yang akan selalu menghadirkan kawan-kawan petani maupun birokrat, bisa terus diselenggarakan di Kebun Berkah, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Dan terima kasih sekali Pak Slamet, Pak Sarno ya. Mudah-mudahan sukses juga. Silakan bagi Pak Ponijan, Pak Alek, Pak Adi, silakan bisa berkomunikasi lebih lanjut untuk mengembangkan ide-ide tentang duriannya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi. Tolong chat saya ya. Saya mau berkunjung ke tempat Anda. Oh ya, nanti saya buka nomornya, nanti itu minta pada sama Pak itu. Kalau Pak Ponijan nonton, minta tolong ya Pak Ponijan, nanti komen di grup ya Pak, karena saya belum dapat nomornya Bapak. Oh, oke, baik. Kalau Pak Alex sudah di saya ada. Baik. Pak Slamet sudah ada. Sukses semuanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Wabarakatuh. Oke.